Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan salah satu materi pembahasan di dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM. Salah satu materi adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mendefinisikan prinsip-prinsip koperasi. Yang lalu kita sudah bicara tentang asas dan tujuan koperasi serta beberapa hal yang terkait dengan hal itu. Maka hari ini kita akan membicarakan tentang prinsip. Setiap orang memiliki prinsip, begitupun manusia seperti itu, dan organisasi pun memiliki prinsip. Saudara harus pahami bahwa prinsip-prinsip koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaannya itu bersifat sukarela dan terbuka. Terbuka dan sukarela bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender. Yang kedua, pengawas oleh anggota secara demokratis. Artinya di sini bahwa seorang pengawas yang ditunjuk itu berasal dari anggota koperasi juga. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Disinilah laki-laki atau perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat anggota. Jadi di dalam koperasi, anggota memiliki hak suara yang sama, satu anggota satu suara. Yang ketiga, prinsip koperasi itu adalah partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Artinya, anggota menyetorkan modal secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU atau sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua sebagaimana yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Karena SHU itu tujuannya adalah mengembangkan koperasi. Artinya caranya dengan membentuk dana cadangan yang sebagian dari dana itu tidak dibagikan, tetapi digunakan untuk kepentingan-kepentingan koperasi lainnya, seperti misalnya ada anggota yang dikirim untuk mengikuti rapat-rapat di luar. Kemudian SHU itu dibagikan kepada anggotanya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi. Artinya dalam 1 tahun itu anggota melakukan aktivitas baik menyimpan maupun membeli. Jika banyak pembelanjaannya, jika banyak simpanannya, maka dia lebih banyak nanti menerima SHU. Kemudian yang perlu kita ketahui, prinsip koperasi selanjutnya adalah otonomi dan kemandirian.
bahwa koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya sendiri. Makanya yang tertinggi di sini kedudukannya adalah anggota, karena anggota bisa memberhentikan pengurus dan pengawas. Kalau di perusahaan lain tidak mungkin anggota memecat pimpinannya, tapi di koperasi ini adalah anggota yang lebih tertinggi. Nah, dalam setiap perjanjian dengan pihak luar ataupun dalam, syaratnya harus tetap menjamin adanya upaya pengawasan demokratis dari anggota dan tetap mempertahankan otonomi koperasi. Prinsip koperasi yang lainnya yang kelima adalah pendidikan, pelatihan, dan transformasi informasi. Tujuannya adalah agar mereka dapat melaksanakan tugas yang lebih efektif dan lebih efisien. Ya, jadi sehingga kalau misalnya ada pendidikan, maka diutus salah satu pengurus untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi kemajuan koperasi. Dan koperasi yang membiayai, karena itu tadi dari sisa hasil usaha ada sebagian disisihkan untuk pendidikan dan pelatihan. Prinsip yang lainnya adalah kerjasama antar koperasi. Artinya di sini bahwa dengan bekerjasama secara lokal, nasional, regional, bahkan internasional, maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya yang efektif sehingga dapat memperkuat gerakan koperasi. Jadi MOU dengan koperasi lainnya itu terbuka untuk dilakukan. Jadi bukan hanya berdiri sendiri. Nah, prinsip yang lainnya dari koperasi itu adalah kepedulian terhadap masyarakat. Jadi koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota. Jadi semuanya itu berdasar pada keputusan-keputusan dari para anggota. Jadi bukan keputusan dari satu pihak, dari manajer. Diperkuat dengan prinsip-prinsip koperasi menurut ICA atau International Corporate Alliance. Itu nanti saudara baca di slide yang saya kirim tentang prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh ICA atau International Corporate Alliance. Nah, yang perlu dipahami adalah ciri dari koperasi itu adalah sifatnya yang sukarela pada keanggotaannya. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kemudian koperasi itu bersifat non-kapitalis. Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya usaha sendiri, swakerta buatan sendiri, swasembada artinya kemampuan sendiri. Jadi ciri koperasi itu adalah perkumpulan orang. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa yang saya maksudkan tadi, seberapa besar aktivitas anggota di dalam memanfaatkan koperasi, maka jasanya juga lebih tinggi. Pembagian keuntungan itu tadi menurut perbandingan jasa. Jadi tujuannya juga adalah meringankan beban ekonomi anggota, memperbaiki kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Modalnya juga berubah menurut tergantung berapa simpanan pokok dan simpanan wajib yang diputuskan di dalam rapat dan diaktualisasikan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ciri yang lain yang perlu kita pahami adalah koperasi itu harus menjalankan usaha demi kepentingan anggota. Jadi ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi toko, dan
nanti di slide-slide berikutnya kita akan nanti membahas tentang ciri-ciri lain daripada koperasi. Ada disebut koperasi primer, ada koperasi sekunder. Nah, kalaupun terjadi kerugian dalam koperasi, maka seluruh anggota koperasi memikul bersama. Jadi segala sesuatunya itu dilakukan secara demokratis. Artinya keputusan bersama secara kekeluargaan. Nanti juga Anda baca, saya kirimkan slide-nya ini tentang beberapa ciri dari koperasi.